Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada. Walaupun saat ini baru kondisi PPKM lor, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap fit. Harus semangat lor, walaupun di rumah aja. Kita harus bisa menjaga kondisi kesehatan kita. Masalah rezeki serahkan kepada yang di atas. Insya Allah semuanya akan mendapatkan secara adil lur. Nggak usah kita berkeluh kesah macam-macam. Yakinlah rezekimu tidak akan salah dengan punya orang lain. Spesial di saat lockdown. Kalau lockdown tau apa jenenge? Suruh di rumah aja selama sampai tanggal 20 ini, semoga aja memberikan hikmah, berkah, dan memberikan perubahan baik di dalam pikiran kita, di dalam pandangan kita ke depan, di dalam perencanaan kehidupan kita. Ternyata akan ada saatnya kita disuruh beristirahat lur. Udah santai, nikmatin aja. Insya Allah nanti akan selalu ada jalan-jalan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Walaupun pandangan sedulur-sedulurku di sana kondisi, wah ini kondisi sangat membahayakan dan nggak usah. Yakinlah semuanya apa yang ada di dalam kehidupanmu, apa yang akan kamu hadapi, semuanya akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Jadi jangan lupa lur, tetap ikutin setiap streaming kita setiap malam Jumat. Gini lur, menindaklanjutin yang kemarin kita sampaikan tentang konsep dan level rezeki. Kemarin sudah kita jelaskan levelnya seperti apa, tingkatannya kayak apa, konsepnya kayak apa. Untuk menindaklanjutin itu kita akan mengupas hal yang pertama loh, yang namanya rezeki yang dijamin oleh Tuhan kita. Wih contohnya apa tau gitu. Kadang-kadang kita ini merasa, wah hidup saya kayak gini, rezeki saya habis, rezeki saya mampet, rezeki saya ditutup orang dan lain sebagainya. Mungkin sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Tapi percayalah lor, Allah telah menjanjikan bahwasanya rezeki kita itu sudah salah satunya sudah ada yang dijamin. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk segala apa yang kita nikmatin ini. Coba sedulurku berpikir. Bayangkan simpel aja. Ada seorang, kita nggak usah berpikir bayi lah, orang sakit keras tuh, sakit keras, beliaunya hanya tidur di rumah, makan dia nggak mau, minum dia nggak mau, tapi karena rezekinya dijamin oleh Tuhan kita, apa yang dikehendakin datang semua lor. Makanan ada yang nyuapin, minuman ada yang meminumkan, mandi ya kan, mandi ada yang mandiin, ada yang merawat secara khusus. Allah menggerakkan bahwa rezeki kita itu masih sebelum kita rezeki kita ini disempurnakan. Selama kita ini masih memiliki jatah rezeki loh, nafas kita masih tetap akan bisa bernafas. Kenapa? Karena rezeki yang kita terima itu belum disempurnakan oleh Tuhan kita. Untuk itulah apapun rezeki yang kita nikmatin loh, syukurilah. Jika kamu bisa mensyukurin apapun yang kamu rasakan, kamu nikmatin saat ini, saya jamin loh hidupmu akan menyenangkan. Kalau sedulur-sedulurku di luar sana melihat, wah itu tetangga saya begitu hebatnya ya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, ya kan, beliaunya berkecukupan. Wah kasihan itu tetangga sebelah, sudah rumahnya reot, makan pas-pasan. Pernah nggak sedulur melihat, mengalami pemikiran-pemikiran seperti itu? Kalau memang pernah, cobalah ayo kita ubah pemikiran kita sedikit. Apa perbedaan rezeki antara si kaya dan si miskin? Rezeki yang kita terima ini sama loh, semuanya sama. Kenapa beliaunya mendapatkan nilai lebih sedangkan saya kekurangan? Itu kan menurut kacamata jenengan yang didasari oleh pengetahuan dan pengalaman kehidupan jenengan, serta lingkungan pembicaraan lingkungan di sekitar jenengan loh.
setiap manusia pastilah akan membawa permasalahannya di dalam kehidupannya masing-masing tentang rezeki ini loh. Pasti itu. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan ini loh. Kalau kamu nggak percaya, lihat orang kaya. Lihat mereka. Dan dengarkan baik-baik. Beliaunya punya harta yang bergelimang dan lain sebagainya. Ternyata divonis dia kena gula. Pernah melihat itu? Beliaunya memiliki hal yang secukupnya dan lain divonis dia stroke. Pernah menyaksikan? Terus harta yang mana yang bisa dia nikmatin lor? Sekarang kita tengok sebelah rumah, yang dikatakan rumahnya reot tidak apa-apa. Dia selalu hujan angin, baju pun nempel, hanya itu aja. Sehat lor dia, sehat. Sama dia juga berkeluh kesah, ya Allah kenapa kehidupanku seperti ini. Begitu juga sebaliknya, sama si kaya juga berkeluh, ya Allah kenapa sakitku kayak gini. Sama lor, sama. Untuk itulah di posisi seperti apa kehidupan kita saat ini. Kalau memang kehidupan kita ini dipandang derajat kita oleh lingkungan, bahwa kondisi kita memang benar-benar tidak ada, syukurin aja loh. Syukurin, nggak usah noleh kemana-mana. Kita lihat apa yang ada, kita lihat, kita rasakan apa yang kita makan, kita nikmatin aja hidup ini. Berapa saat sih kita hidup? Ayolah kita mulai membuka kacamata kita, membuka cara pandang kita, bahwa rezeki semuanya telah diatur sedemikian rupa. Kalau memang tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin membawa permasalahan sendiri-sendiri, jika diizinkan pasti semuanya minta orang hidup ini minta kaya. Pasti itu. Dalam nalurinya beliaunya minta sukses, tidak usah ditanya loh. Pasti mereka semuanya punya niat seperti itu. Tapi pernah nggak terbesit dalam pemikiran sedulurku di luar sana? Kalau semuanya terjadi seperti itu, apa yang akan terjadi di lingkungan kita? Kita ini sudah punya identitas masing-masing, lor. Identitas yang dititipkan oleh Tuhan kita. Kita sebagai kaki tangannya. Kita ini sebagai kepanjangan tangan oleh Tuhan kita. Kepanjangan tangan Allah ini kita, lor. Dalam kehidupan kita ini semua sudah dibikin sedemikian rupa. Mau kita melakukan dengan hal apapun, kalau memang konsepnya kamu sudah seperti itu, nikmatin, gak akan bisa berubah. Caranya berubah gimana? Harus punya ketekatan, harus punya keberanian, harus punya kenekatan. Jika perlu kamu harus punya kegilaan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jangan hanya ngomong loh. Kalau hanya ngomong, melihat fakta nyatanya dia ini, melihat fakta nyatanya itu. Fakta yang ada, lor, dengarkan baik-baik lor. Fakta yang ada, yang kamu lihat, itu tidak akan membuat hidupmu lebih bersemangat lor. Tapi impian yang besar akan mendorong semangat hidupmu untuk lebih baik, untuk mengejar apa yang kamu impikan. Makanya kalau sedulurku pengen punya sesuatu yang rezeki yang lebih, tulis impian yang besar, kejar, dan berguru kepada siapapun yang sekiranya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, lor. Kamu jangan melihat fakta. Kalau kamu melihat fakta, lemah hidupmu, lor. Kalau memang saudaraku di luar sana mengerti, memahami, oh ternyata ada setan dalam otak kita yang selalu melemahkan apa yang kita inginkan, yang selalu melemahkan iman dan kepercayaan kita untuk menggapai sesuatu yang kita harapkan. Itu harus kita sikap, lor. Apalagi kalian mengaku anak-anak kumbang malam, hanya suka berkeluh kesah. Bukan kumbang malam itu, lor, bukan kumbang malam itu. Orang kumbang malam dibina untuk menjadi satu insan yang memiliki kecerdasan spiritual lain dengan lingkungan. Dia harus punya keberanian untuk menyelesaikan apapun yang dihadapinya. Manusia itu punya titik lebih dan punya titik kurang. Kalau kita membahas tentang konsep rezeki yang dijamin, nggak usah kamu mikir jauh-jauh, nggak usah mikir kemana-mana. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak usah bekerja. Tiap hari lakukan aja, kamu bersih-bersih jalan raya itu loh, jalan depan rumahmu itu loh. Kamu sapu bersih mulai dari pojok barat sampai pojok timur, sapu aja tiap hari. Sapu aja.
Bagaimana nanti Tuhanmu, bagaimana nanti Allah itu akan menjamin rezekimu. Kita lihat. Bagaimana Allah akan menggerakkan keamananmu. Bagaimana Allah menjanjikan kehidupanmu lebih baik. Kita lihat Lur. Kita lihat. Alam yang kamu lakukan ya. Kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Membersihkan alam sekitar. Nanti akan digerakkan oleh lingkungan. Kamu akan mendapatkan makanan lain sebagainya. Dari mana itu? Karena ini Allah sudah menggerakkan, ngetuk hati mereka untuk memberi rezeki kepada dirimu Lur. Itu salah satu contoh rezeki yang dicari. Yang kedua coba kamu lihat loh. Simpel yang kita lihat sehari-hari. Jenengan pernah lihat cecak, ya kan? Cecak itu nggak bisa terbang, sedangkan yang dimakan apa Lur? Nyamuk Lur. Dia terbang. Tapi cecak tugasnya apa? Cuman bergerak. Bergerak, rezekinya datangin dia sendiri. Hewan yang terbang ini datangin dia. Kenapa tidak kita berpikir panjang seperti itu? Setiap manusia Lur pasti akan mengalami satu titik jenuh di dalam kehidupan Lur. Setiap manusia, siapapun dia, pasti akan mengalami yang namanya jenuh Lur. Merasa menghadapi permasalahan ini di puncak. Merasa berputus asa, ya Allah. Aku udah benar-benar tidak kuat menghadapi kehidupan ini, ya Allah. Kayak berputus asa, melakukan apapun sudah kayak nggak bisa. Seolah-olah mentok. Mau nyari apa sudah nggak bisa. Yang dijual apa sudah nggak ada. Di dalam pikirannya berkeluh kesah, menangis, ya. Aku benar-benar kayak kuat, ya Allah. Saya harus gimana? Seharusnya orang-orang seperti itulah mereka itu bersyukur. Kenapa? Karena di saat itulah Allah bersamanya. Menitipkan satu permasalahan di dalam hidupnya untuk mengangkat derajat hidupnya lebih baik daripada yang kemarin. Loh kok bisa? Iya, bisa. Jika kamu tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, kamu akan diuji oleh sesuatu yang rendah-rendah loh. Nggak akan diuji oleh sesuatu yang hebat. Kalau sampai kamu diuji sesuatu yang hebat seperti itu, sampai duduk, ya Allah, uang sepeser pun saya tidak punya. Anak saya sakit, ya Allah. Istri saya seperti ini, ya Allah. Untuk makan besok tidak ada. Saya harus gimana, ya Allah? Sampai air matamu menetes, Lur. Seharusnya di saat itu kamu harus benar-benar berterima kasih, ya Allah. Dengan keadaan seperti ini, saya ini akan diangkat seperti apa, ya Allah? Kalau memang ini ujian darimu, ya Allah, saya terima. Tapi karena kebodohanku, ya Allah, bimbinglah saya, ya Allah. Dekatkan kepada orang yang paham, supaya saya bisa terlepas dari belenggu ini. Udah enak Lur, nikmatin. Wah nggak bisa mbak, wong nyatanya tak hadepin seperti itu. Kalau di dalam dirimu sendiri membatasi kemampuanmu, membatasi apapun yang kamu bisa, kapan hidupmu akan berubah Lur? Kapan? Tadi dari tengah-tengah tak sampaikan. Kalau kamu melihat fakta, hidupmu akan stagnan. Tetapi kalau kamu punya impian yang besar, hidupmu akan bersemangat. Ngerti ya Lur maksud saya? Jika dalam perjalanan ternyata saya dibenturkan oleh permasalahan yang menurut saya benar-benar tidak kuat, yang membuat air mata saya menetes, yang membuat saya ingin minggat, yang membuat saya ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Di situ kamu harus bersyukur Lur. Itu tanjakan pertama sudah kamu lewati, tanjakan kedua sudah kamu lewati. Ketika tangga 1, 2, 3 kamu akan, cara pandang kamu akan semakin luas. Oh ternyata rezeki di depan itu sebanyak itu. Jangan punya pikiran yang sempit Lord. Ayo kita buka pikiran kita. Kita luaskan pengetahuan kita. Kita ubah cara bergaul. Kita ubah cara bekerja, kita ubah cara beribadah.
Ya, kita ubah cara nyari teman, kita cari guru yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita cari penyemangat hidup yang benar-benar menyemangatin hidup saya, yang menyemangatin dirimu Lord, supaya derajatmu nanti akan lebih baik daripada yang kemarin. Tidak cukup hidup ini untuk nangis Lord, nggak cukup. Tidak cukup hidup ini untuk berdoa Lord, nggak cukup. Nggak cukup seperti itu. Hidup tidak kayak gitu Lord. Hidup ini kita harus merasakan prosesnya. Kalau kita lihat ke belakang jauh Lord, kalau kita mau lihat ke belakang jauh, Allah itu tidak menuntut apapun dari kita Lord. Yang dituntut oleh Tuhan kita disuruh bersyukur dengan nikmat yang ada. Kita ini suruh bersyukur dengan nikmat yang ada loh. Segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, semuanya sudah tertulis di dalam lauh mahfuznya. Lihat loh, Al-Hadid ayat 22. Bagaimana dengan kalimat itu? Ayolah lor, jangan saya ngebu-ngebu cerita gitu ya. Itu sebenarnya saya pengen mengharapkan sedulur-sedulurku di luar sana itu nggak cukup berkeluh kesah gitu loh. Sedulurku di luar sana itu tidak cukup cerita, tidak cukup ngomong, tapi bikin rencana impian yang besar, cari pendukung yang baik, cari mentor yang pas. Dan niatkan lillahi ta'ala, satu tujuan, ya Allah, saya ingin tinggalkan yang lupa menuju ingat. Jika kemarin terjadi kekilafan-kekilafan, ya Allah, bimbinglah saya menuju keberkahan, kebenaran hidup di depan saya. Insya Allah, Lord, semua jalan hidupmu berkah, sukses di depan, Lord. Sukses di depan. Saya mengharapkan sedulur-sedulurku di luar sana, apalagi anak-anak didikku Kumbang Malam, jika beliaunya sampai seperti itu, dia nggak pantas lor pakai sabuk putih lor. Dia tidak memahami ini itu. Datang kepada bukan lagi lor, temuin saya. Apa yang akan menjadi keluh kesahnya? Jika perlu sama istri dan keluarganya ajak sini, insya Allah akan saya bina sesuai kemampuan saya. Tidak sombong lho, jangan salah itu nanti. Mbak No sombong, enggak, apa yang tak sombongkan. Saya hanya menginginkan anak-anak saya berubah lebih baik dari yang kemarin. Sesuai dengan misi Kumbang Malam, tinggalkan lupa menuju ingat. Oke lor, mungkin itu dulu lor. Semoga apa celotehan saya ini di seri yang kedua besok akan kita kupas lebih lanjut lagi, akan membawa manfaat yang lebih baik. Salam sejahtera, salam satu nafas lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.